Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, dan sehari-hari namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh The Messenger Clothing dan Patrobas Shoes, sepatu buatan lokal Indonesia yang membanggakan. Teman-teman bisa dapetin kaos yang gue pakai ini online at Messenger Store. Patrobas Shoes juga bisa kamu dapatkan secara online di Shopee atau Tokopedia. Teman-teman juga bisa dapatkan kaos dan sepatu ini gratis dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari kolaborasi Pijar TV bareng The Messenger dan Patrobas. Kali ini kita akan membahas tentang malaikat, tapi sebelumnya kita akan saksikan apa jadinya kalau sahabat muda Pijar ditanya soal ini. Halo, perkenalkan nama saya Pinkan Tirza Kiwol. Saya berumur 19 tahun. Perkenalkan nama saya Bim Mesak Penentuan, biasa dipanggil Mesak. Umur saya 11 tahun. Halo, nama saya Elizabeth Sharon, umur saya 12 tahun. Halo, perkenalkan nama saya Greta Trananda, biasa dipanggil Greta, umur saya 16 tahun. Hai, saya Ruth, umur 29 tahun. Nama saya Berta, usia saya 37. Hai, gue Aidan, umur 23 menjelang 24. Saya percaya karena malaikat salah satu utusan Allah. Percaya banget, percaya. Iya, percaya ada malaikat. Percaya malaikat itu ada? Aku percaya malaikat karena malaikat itu penolong kita. Untuk adanya malaikat saya percaya karena dengan begitu saya pernah mengalami pertolongan yang daripada Tuhan melalui malaikat. Apabila di saat saya pulang sekolah, saya dijemput oleh kakak asrama saya di sini menaiki kendaraan bermotor. Tetapi di saat itu mungkin Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami kecelakaan. Tetapi dari situ saya menyadari bahwa pertolongan Tuhan yang dari malaikat itu turun atas saya, sehingga saya tidak terjadi apa-apa dan hanya luka sedikit. Seru, ada pengalaman personal ya, mengalami pertolongan istilahnya dari malaikat. Kamu percaya malaikat gak? Kalau pertanyaan-pertanyaan ke saya akan jawab seperti yang ada tertulis di Alkitab. Ya, di berbagai tempat di sepanjang Alkitab dipenuhi dengan kisah-kisah ada malaikat. Seperti yang tertulis, tentu saja saya percaya keberadaan malaikat. Ya, keberadaannya, namun bukan percaya sama malaikatnya. Saya percaya sama Tuhan. Hendaknya kita juga semua sama. Ya, kita jangan percaya sama malaikatnya. Ya, pertolongan Tuhan bisa pakai lewat malaikat, tapi malaikat pun diutus oleh Tuhan untuk menolong kita. Ya, dan itu yang perlu untuk diingat. Keberadaan malaikat kita percaya, tapi kita nggak percaya sama malaikatnya. Apa mbak? Malaikat penjaga sih, yes, yang pasti Tuhan kasih. Percaya. Ada nggak ya? Ada, pasti. Ada. Menurut saya malaikat tentu akan melindungi kita karena Allah sendiri yang memberi perintah. Menurut saya benar karena setiap kita melakukan sesuatu pasti ada yang menjaga kita kayak malaikat gitu. Misalnya kita yang melakukan sesuatu agar tidak celaka, ada malaikat yang di samping kita. Haleluya. Ada karena Tuhan mengutus
malaikat untuk menjaga setiap umatnya di dunia. Benarkah bahwa ada malaikat penjaga untuk setiap kita? Di Matius 18 ayat 10, aku pakai terjemahan sederhana Indonesia, ada satu ayat yang unik. Ya, dikatakan demikian, hati-hatilah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena sesungguhnya mereka masing-masing mempunyai malaikat yang selalu siap berbicara kepada Bapakku di sorga. Ya, jadi dari satu ayat yang unik ini dengan juga kisah di Ayub gitu ya, dikatakan bahwa Tuhan tuh seperti melindungi kita dengan pagar. Ya, setiap anak-anaknya tuh dilindungi dengan pagar. Jadi ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang nggak enak menimpa Ayub, pagarnya tuh kayak mesti diangkat dulu. Ya, dan dari kesaksian juga salah satu temanku ya, Mongol, dia berkata anak-anak gereja setan tuh berupaya untuk menyerang anak-anak Tuhan. Dan dia bilang anak-anak Tuhan punya sepasang malaikat yang melindungi mereka dengan jarak radius 500 meter. Wow, dahsyat banget. Tapi gini, walaupun punya pelindung, malaikat pelindung, cuman kita bisa membuka celah untuk iblis menyerang kita dengan cara ya kita sendiri memutuskan untuk nggak menghormati hadirat Tuhan, nggak mengindahkan firman Tuhan, ya kita milih untuk berbuat dosa. Dan di situ malaikat penjaga kita pun juga nggak punya hak untuk dalam tanda kutip melindungi kita. Kenapa? Karena yang mau menyerang kita dapat akses dari siapa? Dari kita sendiri. Nah, itu kita mesti sadari. Jadi jangan sampai kita terlalu mengandalkan malaikat walaupun kita punya malaikat penjaga. Ya, itu sih paling yang mesti sungguh-sungguh disadari. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan dan taat sama Tuhan sehingga kita nggak buka celah. Jadi biar malaikat penjaganya ini juga tetap bisa berjaga-jaga gitu loh. Karena enggak, tunggu bentar. Nah itu, Lucifer tuh nggak pernah baca Alkitab, makanya dia suka melenceng. Makanya kita tuh harus baca Alkitab, bukan baca renungan. Namanya Lucifer ya, manusia aja ada yang berontak-berontak, berarti malaikat pun juga pastinya ada yang seperti itu sih menurut aku. Lucifer, gue nggak kenal sih sama Lucifer, cuman kayaknya punya sih kehendak bebas sama kayak kita gitu, bisa berbuat dosa. Buktinya dia bisa dibuang ke dunia, ya kan? Itu karena Lucifernya ingin menyamakan dirinya seperti Tuhan. Bayangkan kita sebagai manusia yang diciptakan, kita itu kan diciptakan kan, harusnya yang menciptakan kita yang punya otoritas atas hidup kita. Jadi kalau Lucifernya udah mau seperti Tuhan, ya berarti itu dia salah gitu menurut saya. Begitu. Untuk alasan itu Alkitab nggak catat ya apakah malaikat itu punya kehendak bebas atau tidak, tetapi dari pilihan mereka menentang itu menunjukkan bahwa malaikat punya kehendak. Sekalipun mereka diciptakan untuk melayani Allah, tetapi mereka punya kehendak. Jawaban yang bagus banget dari teman-teman. Wahyu 12 ayat 7-9. Ya, dikatakan demikian, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kenyataan bahwa ada malaikat-malaikat yang mengikuti malaikat yang jatuh, ya, yang menjadi setan. Artinya malaikat punya kehendak bebas. Ya, tapi yang mesti diingat adalah Tuhan menciptakan malaikat dan manusia. Ketika malaikat menolak untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan, taat sama Tuhan, malaikat jadi setan, jadi iblis. Nah, ketika manusia melakukan hal yang sama, ya menolak untuk taat sama Tuhan, ya memuliakan Tuhan, kita ngelawan Tuhan, malah akhirnya kita malah jadi sama, jadi monster. Ya, kita jadi kalau istilah dunianya kayak anak setan gitu tingkah lakunya. Ya, jadi hendaknya kita mesti menyadari hal itu. Ya, semua punya kehendak bebas, termasuk malaikat, dan kita juga punya. Jadi kita harus tunduk sepenuhnya pada pencipta kita, sehingga kita nggak mengikuti jejak iblis dan jadi pengikutnya. Jadi pengikut iblis gitu, jangan. Kita harus jadi pengikut Yesus. Ya, kita ikutin Tuhan apapun yang Tuhan mau dan tetap melayani Tuhan. Dari ketiga pertanyaan tadi berkaitan dengan malaikat, ada yang perlu aku ingatkan, yaitu di 2 Korintus 11 ayat 14.
2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan demikian, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi karena iblis digambarkan di Alkitab sebagai mantan malaikat, dia sangat ngerti malaikat tampangnya seperti apa dan dia bisa memanipulasi orang untuk melihat dia sebagai malaikat. Rasul Paulus memperingatkan, iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Jadi walaupun malaikat sekali lagi sosok yang mengagumkan pastinya, tapi kita jangan sampai terlalu tergila-gila sama malaikat sampai lupa gitu. Bahwa kita punya Tuhan yang benar-benar harus dimuliakan lebih daripada kita mengagumi malaikat, dikagumi lebih daripada kita mengagumi para malaikat. Dan kita mesti hati-hati, kita masih hidup dalam firman, sehingga ketika ada iblis yang menyamar sebagai malaikat terang dan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, kita bisa bedain. Jadi nggak langsung kayak, wow malaikat terang ini pasti dari Tuhan. Hati-hati. Ya. Di Wahyu 22 ayat 8-9, Wahyu 22 ayat 8-9, dikatakan demikian, Yohanes di sini, Yohanes mencatat, ya, setelah aku mendengar dan melihatnya, melihat malaikat itu, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Jadi Yohanes saking kagumnya sama malaikat ini yang tinggi besar, ya bersinar pastinya dengan kemuliaannya tersendiri. Yohanes sampai tergerak istilahnya terdorong untuk menyembahnya, menyembah malaikat ini. Tetapi malaikat itu berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ya malaikat yang benar-benar malaikat, bukan malaikat yang atau mantan malaikat yang jadi iblis. Ya malaikat yang beneran malaikat tidak akan mau disembah. Pasti akan selalu bilang sembah Tuhan saja. Sembah Tuhan saja karena hanya Tuhan yang layak disembah. Jadi biar kekaguman kita sama malaikat nggak melebihi kekaguman kita akan Tuhan. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai malaikat. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan mempersiapkan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Kami akan kembali lagi di Jesus is the Answer minggu depan, di hari dan jam yang sama untuk membahas pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. So don't miss it. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.